Yang jelas kalau Ahok saya undang ke Mata Najwa sekarang itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus, sebagai mantan kepala daerah, sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi, dan sebagai Sudah orang... kuduga. Dan belum selesai kok. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Wah. Masih temenan sama Pak Jokowi? Dulu sih kompak banget. Sekarang udah nggak kompak. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Terus kata ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti kejepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? Itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Prabowo? Dari dulu nggak pernah ada. Mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini, Emang yang nggak bener yang mana kok? Ahok, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. ya harus hadir, kalau nggak hadir nanti kamu kecewa. Sudah lama memang kita berbincang, terakhir itu 3 tahun lalu kalau nggak salah kok. 3 Itu tahun pun lalu. pakai online. Pakai online saat pandemi, aku ingat. Ya. Sehat-sehat kok? Sehat, lebih sehat sekarang kayaknya Dibanding dulu. karena? Karena dulu kegemukan. Oh iya, makanya saya sekarang agak ramping karena kayak main golf terus katanya. Sekarang pekerjaan utama main golf. Bukan main golf sebenarnya itu terapi penguasaan diri. Oh, jadi ada filosofinya ternyata ya. Filosofi main golf, terapi menguasai diri. Iya, jadi bagi saya itu orang tanya lagi main golf, enggak, saya lagi olahraga jalan kaki sama terapi penguasaan diri. Jadi sekarang sudah nggak lebih marah-marah, sudah lebih menguasai dan mengontrol diri. Minimal gini lah, kalau saya kasih contoh gitu kan. Kalau ini minuman nih, putih nih, Anda bilang ini teh, saya lihat air putih kok. Pasti aku ngajak ribut tuh. Dulu. Oh, jelas air putih kamu bilang teh gitu kan. Pasti kita bisa berjam-jam berdebat. Kalau sekarang aku santai aja. Oh, mohon maaf. Rasa lidah saya sih air putih, kalau Anda rasa teh, silakan, ya sudah selesai kan. Sekarang memulai nggak sampai rame, nggak sampai ya gitu. lebih diplomat. Yang jelas kalau Ahok saya undang ke Mata Najwa sekarang itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus, sebagai mantan kepala daerah, sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi, dan sebagai Sudah kuduga. Dan belum selesai kok. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Wah. Jadi ada banyak topi nih. Waduh. Topi politikus 20 tahun. Jadi ada 4 topi nih malam ini nih. Aduh. Tapi kita mau ngobrolin yang rame hari-hari ini sih kok. Sudah kuduga lah, aku datang ke sini pasti begitu. Karena matanya orang Arab lebih gede daripada mata orang Cina. Itu yang susah lawannya gitu. Dipelototin kan. Ngobrol yang isu rame hari-hari ini. Karena banyak banget terus terang kok yang bikin banyak kontroversi. Dan di antara kontroversi itu banyak banget yang bikin naik darah. Aku mau masuk konkret soal rame-rame soal bagaimana peretasan data. Ketika ini aku potong. Ini baru ada viral. Si Oneng kirimin semua. Apaan? Apa gue bilang? Ini kan cuma ujung-ujung minta nambah anggaran katanya. Emangnya gampang? Tim narasi saja gitu banyak, 160 lebihan. Emangnya hacker itu kerja sendiri? Nggak bisa. Hacker itu biasa tuh ada tim gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau satu orang bilang mau kasih kunci, yang lain ngamuk nggak? Ini logika, kita nggak tahu, bukan nuduh gitu ya. Terus yang kedua, emangnya nggak ditangkap merusak negara kok kamu ngaku terus baikan? Kan udah minta maaf dan mundur. Nggak bisa dong. Anda kan ada satu bisa dong. Gini, tapi ujung-ujungnya meminta anggaran gitu loh. Kenapa ditangkap? Biar gimana pun mesti tangkap, soal diampuni beda. Ya, nggak, karena ada siapa itu tuh? Aja. Makanya saya anggap, atau siapa yang bilang yang minta maaf dan mundur malah hackernya, menterinya malah belum melakukan itu. Makanya bagi saya, tapi perlu nggak? Itu nggak penting lah. Bagi saya, jangan menganggap data pribadi nggak penting loh. Saya tahu ini datanya penting. Selamanya kan berulang. Kalau tidak ada orang yang cinta negara, cinta rakyat untuk mengurusi itu semua. Yang ngurusin sekarang ini nggak cinta negara, cinta rakyat? Saya nggak tahu. Anda bisa tebak. Maksud saya meritokrasi. Nggak bisa merekrut orang itu tanpa dengan dasar yang baik. Kalau bagi saya, meritokrasi saya dari kecil diajarkan. Saya ambil contoh gini ya. Menteri yang sekarang bukan berdasarkan meritokrasi kok. Saya kasih contoh gini. Bapak ibu saya dari kecil mengajarkan saya. Makanya di apotik ibu saya, semua yang kerja itu mohon maaf pakai jilbab. Walaupun dulu nggak pakai jilbab. Di pabrik, ketika nenek saya pengen minta saya memasukkan paman saya yang kebetulan PHK ya. Bukan PHK, Golden Handshake dari Jakarta. Lalu dia mengalami bisnis, udah ambil uang, bisnis gagal. Lalu dia pengen kerja di pabrik saya. Saya panggil nenek saya punya pabrik di Belitung. Saya bilang sama nenek saya gini, akuntan saya bagaimana? Akuntansi ini karir dari bawah, Melayu Muslim. Tapi ini kan paman kamu. Ini paman kamu nih. Kamu bisa lebih percaya paman kamu dong. Tapi ini kan karir pet udah saya atur untuk orang saya. Kalau saya tiba-tiba masukin paman saya ke dalam pabrik saya,
pasti semangat Meritokrasi. meritokrasi saya hancur. Hmm. Wah, saya agak marah, terus saya bilang sama nenek saya, "Gini aja lah, kalau paman pengen usaha, mau patungan, saya kasih uang. Tapi jangan pernah masuk ke pabrik saya. Karena pabrik saya ada sistem." Begitu tidak pakai meritokrasi, bisa terjadi kekacauan-kekacauan. Seperti yang sekarang terjadi. Saya kira saya tidak tahu bagaimana cara merekrut orang Kominfo. Saya tidak tahu. Ini bicara orang dalam atau puncak pimpinannya? Karena kalau kita bicara puncak pimpinannya, kan sorotan juga ramai diarahkan ke saya puncak kira pimpinan. ya. Bahkan ada petisi untuk meminta mundur sudah puluhan ribu. Kok Ahok kalau diminta Saya tanda tangan kira petisi kita kok? bukan soal petisi ya. Anda bilang puluhan ribu mewakili rakyat, iya. Kalau orang berkuasa mana peduli juga sih. Ya kan? Makanya saya bilang isu yang penting hari ini adalah bagaimana rakyat itu, saya bacain deh, saya suka kalimat Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. adalah seorang aktivis pejuang yang bisa menggabungkan 3 kata penting. Kekuasaan, cinta, dan keadilan sosial. Dia bilang begini, tentu dalam bahasa Inggris. Dia bilang kekuasaan, power without love. Dan love di sini adalah cinta negara, cinta rakyat, kita terjemahkan. Pasti reckless dan abusive. Mungkin kita tambahkan korup. Ketika punya kekuasaan, nggak punya cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar, sembrono, dan korup. Tetapi ketika Anda memiliki cinta negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu ya sentimental dan kurang darah. Nah, kekuasaan di posisi terbaik adalah ketika dia cinta, suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Dan keadilan sosial di posisi terbaik itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan, mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, saya balikin pertanyaannya, biar orang yang menilai, apakah sekarang kekuasaan dipakai untuk mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat? Hari ini, tadi sampaikan tuh, rakyat bawah itu kena judi online, dipancingin. Nggak ada yang bisa kontrol. Apa nggak bisa dimatikan saja? Gampang kok punya rekening bank kok. Masa nggak tahu? Kan kira-kira gitu kan? Nah sama. Pertanyaan sama. Makanya saya bilang itu isu menurut saya sudah terjadi berabad-abad sama. Ketika kekuasaan tidak dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang tentang cinta negara, cinta rakyat. Nah bagi saya, Anda nilai meritokrasi atau tidak, bagi saya, sekarang yang paling penting itu bagaimana sekarang kita menyongsong bahaya global ini nih. Krisis energi, krisis pangan, berbagai krisis tantangan kepercayaan. yang memerlukan orang yang tepat di posisi yang memang sesuai meritokrasi. Salah satunya syaratnya itu. Ya, makanya saya harap presiden terpilih, dia tentu bisa mencari orang-orang. Ini situasi tidak mudah. Dunia saat ini tidak mudah. Makanya kita butuh meritokrasi sistem. Itu jauh lebih penting bagi saya daripada istilahnya dulu Dr. Sari sekarang, daripada kita mengutuki kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin. Makanya saya juga berpikir setelah saya masuk tahanan, saya belajar gitu ya. Kalau saya terus menyesali yang belakang, nggak ada guna. Makanya bagi saya sekarang yang lebih penting bukan membicarakan soal-soal itu ini, enggak. Sekarang gimana nih caranya? Ya, tapi dalam realita politiknya kan isu-isu itu harus ditackle satu persatu, dan untuk menackle itu tidak bisa hanya melihat gambaran besar, tapi harus dimasukkan. Ahok orang yang sangat detail. Betul. Sangat detail. Masyarakat saya bilang punya hati cinta negara, cinta rakyat, kalau nggak punya kekuasaan kan cuma sentimental dan kurang darah. Ya dong, kalau saya dimasukkan ke Pertamina saya detail. Makanya saya diledekin, Ahok ini komut rasa dirut. Saya bilang bukan, saya komut nyaru dirut. Kurang ajar loh. Ya itu kan, saya akan detail. Saya periksa semua. Anda taruh saya jadi gubernur. Tahu nggak, kenapa saya bisa tahu sampai gitu detail? Semua surat tembusan antar dinas saja, saya baca. Dan kadang-kadang saya kasih disposisi. Kalau dia agak nyalain satu itu agak sok. Disposisinya Kan ada keegoisan sektoral gitu kan. Saya bisa kasih disposisi. Bisa contoh, orang dinas PU mau bikin trotoar, ada pohon. Dia minta izin sama dinas taman untuk pindahkan itu pohon. Nggak dijawab. Ini pohon penting nih. Trotoar masa orang yang disabel tunanetra masa nabrak pohon? Nggak mau pindahin. Nah saya begitu baca nih. Saya bisa tulis disposisi. Emang negara Kamboja ya? Lu negara mana nih? Terus saya foto. Saya kirim ke WA grup. Kasih WA grup. Senin begitu rapim, saya udah tahu semua masalah sampai detail. Karena saya punya kuasa untuk, makanya kalau sekarang kita ngomong apa? Kita hanya bisa menghimbau. Berharap. Tuhan udah izinkan Pak Prabowo jadi presiden. Kira-kira gitu toh. Saya adalah orang yang percaya kalau kita gunakan kata amanah. Kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil kok. Tuhan kasih sesuatu yang berkuasa pun. Bahkan Idi Amin pun bisa gitu ya. Atau siapapun. Harus percaya kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Oke. Dan selama sekarang Ahok tidak ada kekuasaan praktis begitu ya, makanya bisa dilakukan hanya menghimbau. Menghimbau, berdoa. Dan tentu saya juga bikin program. Saya bikin program. Saya bikin program As Ahok Anything. Tujuannya apa? Edukasi lah bagi saya. Edukasi. Tapi apakah misalnya
adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya, iya, iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah Bukan umurnya udah lewat. bukan bea cukai kok. Nah. KPK sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kadang Kemudian ego sektoral. mohon maaf ya, polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung dong. Kira-kira gitu kan, kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi, banyak hal bisa kita perbaiki kalau kita sampaikan. Eksekusi, saya kan bilang kan, teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu pasti sembrono, sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu, sentimental? Enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, lo ajak gue bisnis dong. Itu aja jawab saya apa? Hok, yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari temen semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gue jadi lu, gue nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Apa Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Ya dong. Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Ya. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang kok Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal itu tidak? Yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Yang jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Yeah. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Wilayah Palangkaraya kan bukan cuma transportasi tadi sebutkan, juga ada wilayah tetangga yang misalkan kalau industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya ini apa? Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Ya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Wah enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupa kan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus, seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, saya kira tidak sependapat dengan Pak Heru. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan? Iya, saya kira kalau dia bilang kalau kinerja buruk, ya ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN kalau memang udah pindah gitu ya. Kan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan, kemanapun siap. Nah sama juga dulu ada orang kritik kan, buang kemana-kemana. Saya kira itu kadang-kadang suatu istilah yang slip of tongue lah. IKN, maksudnya bukan buangan.
Anda optimis IKN akan berhasil kok? Saya nggak ikutin. Tapi waktu saya di Pertamina itu, saya sangat optimis akan cepat. Kalau kita pakai semua wilayah kerja, semua aset di Pertamina. Karena sudah ada struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Karena lebih cepat, kita punya tanah bisa ribuan hektar segala Jadi macam. Anda termasuk Kalau yang cuma pengen jadi ibu kota gitu ya. Lebih cepat kan? dan nasib Bongkar. Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota, Ahok Nggak melihatnya akan ada masalah. Sama tetap jadi ibu kota, orang pintar banyak di Jakarta, semua orang kaya di sini, bangunan gitu banyak. Yang penting Jakarta dijaga, jangan tenggelam lah. Karena kan kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti nyontoh cara Belanda. Gimana cara nutup, cara ya, Tapi termasuk pulau posisi reklamasi segala macam gitu. tidak akan posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah arti strategis Jakarta. Ya, saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya. Saya kan tanda tangan sama Menteri PU zamannya Pak SBY dulu. Kita tuh ada 16 tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dievaluasi atau enggak. Kita ada 2 auto ring road. Nanti salah satu auto ring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong ya, rencananya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta semuanya, orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Yang gitu kan. Nah, Jakarta tentu kan jadi kota yang mahal karena tinggalnya kota, tapi bagaimana pemerintah harus bantu. Misalnya kemarin saya tanya temen, ini cerita aja lah. Ini kalau betul-betul susah makanan bagaimana? Orang di PHK gitu banyak. Kalau nggak makan gimana? Sakit udah oke lah, kita bisa tanggung lah. Kalau makan gimana? Saya bercanda begini, tapi saya bisa lakuin. Saya bilang. Ya harusnya kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis, yang tidak ada makanan silakan makan. Nah kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya yang punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tahu di mana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu loh. Nggak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya. Adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo pasti makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu gini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Nggak bisa kayak gitu loh. Yang maksudnya itu gampang. Oke. Kasihin ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu konteksnya karena itu udah lebih punya ide-ide macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Cie. Ya, karena teman banyak. Kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Dia untuk ngomong, aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya. Jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sama kekuasaan Tuhan kasih orang milik kok. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan, waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang itu yang saya maksud itu? Dan ketika mengatakan itu berarti siap. Kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah saya Jakarta bilang, saya atau masih apapun. tetap politisi kan.
Sebagai kader politik, di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak mau yang itu, Bu. Ya, kira-kira gitu. Jadi nggak mau yang mana kok? Ya, suruh teman-teman pada suruh pergi nih, ke NTT lah, ke Sumut lah, ke Bali lah, kemana-mana. Saya bilang, aduh Bu, kalau boleh jangan deh Bu. Makanya Ibu tugasin saya tuh ngajar aja. Di Jakarta nama Ahok kan muncul di rekomendasi Masa Jakarta DPD. tuh PDI Perjuangan nggak bisa majukan. Kursi kurang 6. Makanya dengan cara pemikiran yang sama, teman-teman bilang begini, daripada lu kagak maju, kenapa nggak maju di Sumut? Karena di Sumut kursi cukup kan. Terus saya bilang, dari dulu, ini mirip kayak dulu di Bangka Belitung. Saya ngumpul KTP nggak kekumpul Jakarta. Terus kenapa nggak pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur? Saya jawab, saya ini bukan mau jadi gubernur kok. Saya ini cuma mau jadi showcase, kasih tahu nih, ini loh bisnis model, kalau mau memanage kota itu seperti apa gitu loh. Oke. Kalau mau manage rakyat itu seperti apa, supaya ada standar. Jangan orang merasa, nggak mungkin lah punya gubernur yang tiap pagi siang malam balasin WA kita, ngurusin kita, terus datang ke balai kota diladenin, nggak ada apa dibantuin. Kan itu kan persepsi kita dulu. Nah ketika saya muncul di Jakarta, balai kota jadi milik semua orang. Oke. Lo nyangkut ijazah, semua operasional saya kirim bantu. Kan jadi itu sesuatu yang saya maksud. Kembali ke situ. Jadi sebagai kader partai akan tunduk pada apapun keputusan partai. Dan saat ini keputusan partai belum ada karena Nah, untuk kalau kita bicara di Jakarta kan Partai udah putusan gini, sebetulnya Bu Mega udah minta sama saya, makanya saya ngajar kan. Kan beberapa kepala daerah sudah dapat rekomendasi surat. Nah saya disuruh ngajarin gimana sih caranya bisa menang. tapi berarti bukan sebagai calon. Kelihatannya bukan ya. Tadi Ahok bilang rasanya tidak akan maju sebagai calon tapi ada penugasan lain. Yang namanya tapi kalau kita masih fokus di situ kok soal siapa yang akan dicalonkan PDI Perjuangan. Yang jelas nama Ahok waktu itu masuk rekomendasi, ada nama Pak Pras juga. Kemudian yang menarik ada nama Anies Baswedan. Ya. Dan setelah itu sempat ada kode-kodean tuh antara Mbak Puan dan Mas Anies ini nih saling lempar kode. Aku mau minta tanggapan Pak Ahok soal itu. Sama Pak Anies juga katanya tarik juga ya? Iya. Menarik juga Pak Anies. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk kembali lagi PDIP juga menarik. Bagaimana membaca saling lempar kode ini ya kok? Pertama harus tahu dulu konsep PDI Perjuangan. PDIP ini ada partai kader dari sejak Bung Karno dirikan. Kita ini ada partai ideologi. Jadi bagi partai yang demokratis tentu akan menampung dari seluruh pemilih mau siapa. Maka disitulah nama Pak Anies juga ikut terjaring untuk dimasukkan. Nah soal nanti seleksinya bagaimana, tentu partai punya kriteria-kriteria untuk menentukan. Dan tentu sebagai partai kader, partai tentu akan lebih utamakan kadernya sendiri daripada orang luar. Itu yang saya tahu secara partai politik seperti itu. Tapi dalam perhitungan real politiknya karena memang tidak ada satupun partai di Jakarta yang bisa maju sendirian, Betul. harus berkoalisi. Betul. Dan mungkin saja dalam proses bargaining politik itu ada take and give, termasuk salah satunya PDIP. Saya nggak tahu putusan DPP seperti apa, tapi yang sepanjang yang saya tahu sebagai partai kader, itu PDI Perjuangan itu tidak pernah mengorbankan prinsip ideologi dibanding pragmatis. Saya ambil contoh begini, waktu kasus saya, itu dari popularitas 70 sekian persen, karena udah tersangka penista agama kan merosot habis. Waktu merosot habis, tentu secara politik, secara kajian, PDI Perjuangan harus mendrop saya. Ganti dengan Bu Risma, sempat keluar di Tempo gitu loh, siapa gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega, dia mengatakan, kenapa tidak Ahok? Ini hanya merosot kan cuma karena tekanan massa, karena ada semacam tuduhan yang belum terbukti juga di pengadilan kan. Nah ini nih konsep Ibu Mega nih. Terus saya bilang sama Ibu, Bu, kalau saya maju, PDI Perjuangan pasti kalah Bu. Udah merosot kok. Trennya udah turun kok. Udah dibilang penista agama kok. Udah ayat-mayat di mana-mana kok. Pasti kalah nih. Terus Ibu bilang, berpartai harus ada prinsip. Mau jadi apa ideologi partai ini? Kalau Pak Ahok yang petahana, kerja bagus, jujur, harus mundur karena tekanan orang. Tapi kita partai kan harus menang Bu. Kemenangan itu bukan dapatkan jabatan. Kemenangan itu ketika kita berhasil mengedukasi rakyat, memahami ideologi partai kita. Pak Ahok sadar nggak kenapa partai dari didikan bapak saya dia bilang bisa bertahan hari ini dengan gempuran-gempuran? Karena kita ini partai kader dengan ideologi yang jelas. Oke. Nah kalau kita ditekan orang lalu mundur, ini partai mau jadi apa? Nah ini model-model itu yang saya sampaikan. Jadi saya kira buat saya isu seperti ini mesti tanya ke DPP lah, jangan saya lah. Tapi saya udah kasih tahu kira-kira kayak gini lah. Itu Tadi sih. kok Ahok bilang Tempo, yang jelas menarik majalah Tempo itu juga sempat menurunkan laporan utama belum lama ini kok. Cawe-cawe Jokowi jilid 2, menjegal Anies Baswedan, mengusung Kaisang Pangarep.
Saya kira itu sih hak-haknya wartawan nulis ya, kan punya hak untuk Iya, pertanyaannya bukan di soal itunya, tapi apakah memang membaca situasi politik hari-hari ini itu kemungkinan itu ada? kalau saya balik 2017 Pak Jokowi kirim Pratikno ketemu Pak Prabowo, justru Arif itu mana saya cari di beritanya itu loh. Justru si Arif itu bilang apa Puyono? Itu saya wartawan. Apakah itu supaya menjegal Pak Anies? Terus Arif Puyono bilang enggak, justru Pak Jokowi kirim Pratikno buat dukung Pak Anies supaya Ahok yang nggak naik, kira-kira gitu. Lalu beberapa hari kemudian saya ke Pulau Seribu, lalu keluar suntingannya Buniani. Lalu Buniani dalam sidang mengatakan, saya mana bisa bikin potongan begitu kalau bukan dari Gerindra, katanya gitu loh. Nah, jadi kalau wartawan mengatakan Pak Jokowi menjegal Anies, saya kira enggak juga ya. Justru saya kira kalau mau jegal lebih takut jegal Ahok lah, lebih repot. Bayangin kalau Ahok bilang, makan siang gratis nggak perlu ada kementerian, gampang. Masaknya nasi goreng, kasih duitnya ke emaknya. Apa nggak bikin kekacauan karena kasih Ahok ngomong gitu? Kan udah ngomong barusan. Makanya lebih baik pilih orang yang gimana? Ya kalau bisa saya juga jadi menteri ngurusin gitulah. Beda. Kalau poin- saya nggak suka. Saya orangnya beda. Saya nggak bisa. Jadi- Saya nggak jadi- mungkin bilang gitu lah. Lu ini lagi susah nih. Kamu punya ide mau nggak kamu jadi menteri supaya ngurusin ini? Aku akan bilang sama kayak menteri BUMN. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, setelah saya masuk ke dalam BUMN nih Pak ya, di Pertamina Pak ya. Saya pikir nggak perlu ada kementerian BUMN Pak. Persis kayak tulisan bukunya Pak itu apa? Mungkin lupa gue jadi. Tandi Abeng, masih om saya jadi lupa. Almarhum. Indonesia In. Itu masih om saya kan. Dia kasih tahu saya buku. Oke. Ngapain? Jadi kembali ke Ahok sebelum terlalu jauh. Jadi kalau Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan. Itu Ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan. Dia pakai survei semua kan. kalau poin keduanya berupaya menaikkan Kaisang Pangarep. Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia kan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kan apa Pak Jokowi kan ngitung survei ngitung gitu loh. Nah, saya kira Jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. Ya. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini kan serentak. poin gitu. bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam Saya nggak tahu ya. kontestasi? Saya kira Menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi. Punya berpikir yang berbeda. Ya kan? Anda memaklumi itu kok? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Ya dong. Nah kalau bilang secara Human nature apa? human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Ya itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Nah makanya kan soal persepsi dong. Berbeda kok. Tadi kan enggak. di awal bilang soal meritokrasi. Betul, Kalau sekarang seolah-olah betul. memaklumkan nih. Mana yang benar di Ahok yang mana nih? Secara pribadi oke. Itu saya maksud. Anda harus dengar dulu. Tapi bagi saya kenapa saya mesti berjuang ke depan? Ada satu kalimat yang sangat suka saya hafalkan. The foundation of law has collapsed. What can the righteous do? Itu ada keluhan Nabi. Kalau fondasi hukum sudah runtuh, apalagi yang bisa kita harapkan untuk kita berdebat? Kalau MK adalah penjaga konstitusi kita, sudah bisa ada hasil pemeriksaan ada masalah, kita bisa lakukan apa lagi? Selain kita berharap sekarang di dalam pilkada ini akan keluar kepala daerah yang betul-betul mengerti keadilan sosial di posisi terbaik adalah ketika dia menggunakan kekuasaannya mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Saya ingin kembali ke tadi, ke soal munculnya nama Ketua PSI, Kaisang Pangarep, dalam bursa kepala daerah. Kemarin Mbak Puan udah bilang, ya menarik juga gitu, untuk di Jawa Tengah, Mbak Puan. Ya itu kan, saya nggak tahu, dia ketua kan, ketua DPR kan, berhak ngomong kan. Iya. Menurut Ko Ahok, apa sih kriteria minimal yang harus dimiliki orang yang mau jadi kepala daerah? Ya. Apakah misalnya, kalau kita ambil contoh ketua PSI nih, Kaisang yang belum 30, tetapi karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, jadi sekarang akan bisa maju kalau memang ingin maju. Itu kualitas kepemimpinan yang seperti apa sih yang harusnya kita tuntut dari seorang pemimpin? Nah, ini yang saya ditanya waktu saya mulai masuk ke politik. Saya ditanya orang juga sama, apa sih hebat lu sampai lu mau jadi bupati? Emang lu pernah pengalaman jadi bupati? Lu pernah pengalaman di politik? Lu belajar dulu kan? Terus saya bilang, saya pengalaman melayani di gereja. Kenapa? Keluar duit, keluar waktu, dimaki-maki orang.
Gue cuma kerja pagi siang malam nggak terima duit, ngurusin orang meninggal, lahir semua. Itu pengalaman saya. Bagi saya yang paling dibutuhkan itu adalah punya empati pada rakyat, membantu the poor and the needy. Oke. Itu yang saya tahu. Lu mesti takut akan Tuhan. Lalu bagaimana saya tahu Anda seperti itu? Disitulah kita katakan teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Oke. Mau nguji karakter orang, kasih dia kekuasaan kan. Nah, makanya saya memulai kekuasaan di DPRD. Untuk mempertontonkan pada warga Belitung Timur. Lu lihat nih, gue jadi pejabat DPRD nih. Gue nyolong apa enggak? Studi banding atau enggak? Gue bantu lu atau enggak? Bisa hubungi atau enggak? Kalau lu percaya, karakter gue kan sama waktu gue jadi bupati. Oke. Jadi bagi saya, bukan berarti Anda harus pengalaman pernah jadi pejabat. Kalau cuma pengalaman buat maling untuk apa? Tapi itu juga mesti lihat. Kalau prosesnya sudah sedikit bermasalah, kita khawatir. Orang itu kalau terlalu muda, dia berpikir segala sesuatu mudah. Dan ujung-ujungnya hanya mempertahankan kekuasaan. Kita bukan mau mempertahankan kekuasaan kok. Kita bukan mau cari penguasa, kita mau cari pemimpin yang bisa bawa rakyat ini kata Bung Karno untuk keluar nih. Oke. Untuk keluar dari kesulitannya gitu. Yang kemudian juga dipersoalkan atau paling tidak dipertanyakan kan juga hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi. Setelah Gibran, kemudian juga di Sumatera Utara akan maju calon gubernur dari menantunya, dan kalau memang jadi putra bungsunya akan maju. Ya. Tapi kemudian ada mengatakan, loh tapi PDIP juga dinasti politik loh. Ya, Bagaimana kemudian, jadi kalau misalnya ada yang kritik oposisi PDI Perjuangan soal dinasti, PDIP nggak punya kredibilitas tuh untuk bicara soal dinasti. saya cerita gini, itu ada perbedaan begini. Ibu Mega kan saya tanya, waktu itu ada isu Mbak Puan mau maju presiden sebelum Pak Ganjar nih. Bukan isu, Ya, aku nggak tahu punya ada isu itu. beneran mau maju. Lalu saya tanya sama Ibu Mega, Bu, apa betul akan nyalonin Mbak Puan jadi presiden gitu ya? Tahu Ibu jawab nggak? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya nggak ada salah sih. Terus Ibu bilang, saya menyiapkan anak saya loh. Makanya saya bagikan. Mas Tatam tidak urus politik. Mas Prananda urus partai, tidak di eksekutif legislatif. Nah, saya menyiapkan Mbak Puan di eksekutif legislatif. Dia jadi menteri, jadi apa, sampai ketua DPR. Apakah dia tidak pantas jadi presiden setelah melalui proses begitu? Tetapi Pak Ahok, saya sebagai ketua umum partai, pertama saya malu sama bapak saya yang dirikan partai, dirikan negara ini. Kalau rakyat tidak menghendaki Mbak Puan jadi presiden, masa saya paksakan? Saya tetap akan mencalonkan kader terbaik partai. Kalau nggak Pak Ahok, kenapa bisa bareng sama saya di partai ini? Kalau saya lakukan itu berdasarkan meritokrasi Pak Ahok masih mau nggak di partai saya? Itu pertanyaan Ibu. Itu yang maksud beda. Ini saya maksud memegang meritokrasi. Bedanya dengan Pak Jokowi? Ya, karena Pak Jokowi nggak pegang partai mungkin ya. Ya, nggak, tapi maksudnya apakah menyiapkan dengan melihat menyiapkan sedemikian rupa? Saya gitu ya? tidak melihat beliau menyiapkan. Karena dari awal beliau selalu mengatakan anaknya untuk bisnis. Kan itu kan jual martabak, jual apa gitu ya. Nah, saya nggak melihat. Kalau tiba-tiba ada perubahan, mesti tanya sama Pak Jokowi. Dalam hal ini, secara pribadi, saya ya teman gitu ya. Tapi Masih temenan sama Pak Jokowi? ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya nggak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Karena kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya menurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan, tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa kan udah bilang Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir dapat 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut sampai apa? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180. Tapi itu di luar bonus tantiam dan Kalau lain-lain. itu kan ada untung. Iya, Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Nah, dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi Nah, malah maksud ngomongin saya- itu. terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Saya bilang Jokowi? gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Tapi nggak mesti telepon.
Ya, terus saya masih tanya tanya ke ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu ya? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Itu kata ibu, serius? Waduh, serius saya kan masih terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir Iya, ketemu. iya. Oke. Sekarang juga ibu nggak larang. Terus dia bilang, kamu baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah, ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi Terus ya teman oke aja kan. Terus ibu, kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa nah, sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa, Bu? Saya tanya sama ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Terus Bu? dia bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Yang ngalor ngidul lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat loh saya ibuin. Jawab aja sebagai teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Kata ibu. Itu kan presiden, walaupun teman kan presiden. Yang mesti Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil? Oh, tapi menarik tuh omongan Bu Mega. Karena kan terkadang Bu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan lah. Ini maksudnya Bu Mega apa sih kok? Ini coba kita dengar. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Bukan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebetulnya Ibu dalam Rakernas itu kan kita kan ikut yang ada yang buat wartawan sama nggak buat wartawan kan. Sebetulnya Ibu tuh lagi ngajar para kader. Ibu tuh marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah, pakai koalisi lah. Jadi Ibu bilang, kalau orang di PD Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi, sebaiknya jangan jadi ikut PD keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Nah, dia cerita itu nggak di wartawan sih, cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer, kursi sedikit pun, begitu kita tarik kan bubar. Ya. Kalau negara ini enggak, kita udah pilih presiden, kalau udah kalah, betul kasih penuh kuasa pada presiden. Oke, mungkin bukan soal istilah, tetapi apakah akan masuk ikut membantu dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Itu yang Ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau? Beliau mengatakan, saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Nah, jadi kita mungkin tiap 1 bulan, 2 bulan kumpul. 10 orang yang Pak Mahfud ngomong itu loh. Termasuk sama Pak Mahfud itu saya. Nah, jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini, sumbangsinya apa? Karena kalau dari parlemen, DPR kan nggak bisa. Tapi membantu di sini jangan diterima, harus jadi Bagian dari pemerintahan. menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu, kalau menteri dari koalisi, kekuasaannya sama, kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti, bubar nih. Kalau kita kan enggak, kita betul-betul prerogatif presiden. Oke, jadi membantu Maka di dalam situ konteks ada mati Bu Mega, dia pengen kita membuat kajian-kajian bantu minimal, mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Harusnya solusi seperti ini. Soal dia terima nggak terima itu kan haknya presiden, beda dengan parlementer kan. Nah kalau soal masuk nggak masuk, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat omongan Ibu itu semua ya, buat Ibu kita dulu lebih susah kok. Zaman SBY aja 10 tahun nggak masuk di dalam. Bagi Ibu tuh bukan. Tapi kita juga nggak mau jadi orang di luar pemerintah yang pokoknya apapun nggak. Nggak bisa juga kok di DPR kok. Nah minimal kita jangan ikut-ikutan. Kalau ini ada salah jalan, salah konsep, ya kita jangan ikut-ikutan lah. Bisa makan siang gratis mau bikin menteri, kita nggak bisa cegah. Mau jadi menteri jadi 40, mau 100, nggak bisa cegah kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan solusi itu tuh ini loh. Nah itu yang dimaksud Ibu sebetulnya. jadi membantu. Ya, tentu kita bantu loh. Kita nggak mau dong negara ini hancur dong. Ya. Masa kita mau biarin negara ini hancur? Biarkan rakyat 5-10 tahun susah. Nggak mau dong. Ibu bilang, saya nggak tega. Makanya saya bilang gini, orang tanya sama saya, kenapa kamu suka ikut Ibu? Pertama, kayak ibu saya. Xiao-nya sama, umur sama. Saya bilang, terus yang penting, beliau selalu ngomong. Kalau saya ngomong sama Ibu ya. Jadi,
Mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini, Emang yang nggak benar yang mana, Pak? ya saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar Masih dong. ada yang kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen Iya. dapat nama mengharapkan segala atau judi segala macam kita nggak tahu nih, atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik Store. itu Asian values yang benar apa enggak? Di Amerika juga sama aja dinasti politik. Cuma Iya. dinasti politik dan pengertian itu proses kamu naik, rakyat pilih. Ya kan itu sesuatu yang beda kan. Jangan Kalau di sini mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega tuh nggak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah itu yang selalu saya diajarkan tuh nggak? Oke. Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese, anggap leluhur itu masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Jadi kita tuh nggak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Oke. Itu sih yang saya pikir, daripada ngarepin harta itu not good lah. Oke. Kok aku mau nanya terakhir nih, karena tadi kan aku udah bilang nih. Itu udah berapa lama nih? Ya makanya aku mau nanya Aduh, terakhir, mau udah nanya mau pulang nih, terakhir. banyak amat pertanyaan susah-susah amat Soalnya nih. kan tadi aku bilang di awal, Aduh. aku bilang di awal, aku ngundang Pak Ahok ini banyak topik Aduh. sebagai politisi yang sudah. Kayaknya mesti bayar honor lama-lama nih. Iya ya, soalnya sekarang udah gak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Oh, alhamdulillah kalau masih ada. Jadi kita mengundang Pak Ahok ini sebagai politisi 20 tahun, kan masuk politik tahun 2000, sekarang udah 2004, 20 tahun loh kok. Ya. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah, 20 tahun. kurang. Iya, 20 2000. tahun. Dari DPRD sampai itu. Politisi 20 tahun, mantan kepala daerah, Ya. pernah bupati, pernah Mantan wakil, DPRD juga. mantan DPRD, mantan kepala daerah, DPR RI juga. mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu, mantan anak buah Prabowo, Ya. karena pernah di Gerindra. Ya. Iya kan? Ya. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok, udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Nah, Prabowo? dari dulu nggak pernah ada. Kapan Saya terakhir? kontak Pak Jokowi juga saya nggak punya. Hmm. Dari dulu. Hmm. Nah saya Kemarin- terakhir kemarin ketemu sempet- Pak Prabowo terakhir lagi di istana atau di mana saya lupa ya. Beliau sih ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Hmm. Tahun lalu lah sebelum Pilpres lah. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kita mau tunjuk itu fotonya, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya kok? Ya kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai cuma, kok. ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan nuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parliament threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan, makanya kenapa Ibu Mega bilang, partai itu ada partai kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi, bukan karena terima beras, terima minyak goreng, atau terima baju. Oke, jadi Karena kalau itu terjadi, akan terjadi pembagian merata. Nah, saya cuma khawatir kalau orang punya duit seperti itu, kalau rakyat tidak dididik dengan baik tentang ideologi, tentang kaderisasi, mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai, satu orang punya, dia bikin semacam akhirnya kayak koalisi. Dia yang pimpin kan. kembali ke tadi, jadi Kok Ahok melihatnya ke depan percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Katanya kan mau pensiun, udah bangun rumah. Nah, saya nggak tahu. Saya cuma nebak Menurut- aja. Menurut Anda? Kalau lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif, berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi kedepannya Anda melihat Kan bisa aja kan? masih Banyak akan partai kecil-kecil nih. Nanti Masih- koalisi. Kalau Anda punya partai 2%. Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Bisa Anda bisa survive udah Anda. Nah, saya nggak tahu. dan kemudian kalau punya partai berarti bargaining politik Joko Widodo akan kurang lebih sama kuatnya atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau ia tidak punya partai. Kalau Pak Jawa itu tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah amat. Diplomatik. Itu pertanyaan susah amat. Enggak, ini Kan ngeles. nebak-nebak ke depan.
diploman. Loh, enggak Aku kan nggak suka prediksi. Klesto. Aku ini ilmu baru Ahok. Nah. Jadi tiba-tiba diploman. Oh, makasih ya udah datang Thank you. ke Mata Najwa. Oke. Thank you. Akhirnya waktu habis juga aku pancing muter-muter. Nah, ini politik. Ini politik namanya. Ah. Supaya nggak naik lagi. Ini gue sengaja. Enggak sih, enggak, terus masih bisa. Cuma udah kepanjangan sama supaya orang penasaran kok. Karena pengen juga nih ngajak Ahok keliling-keliling. Udah lama aku Kayak nggak- dulu ya. Kita udah lama nggak Keliling-keliling ya. Aha. Keliling Indonesia ya. Keliling Kayaknya Indonesia. habis pilkada deh. Kenapa takut di kampanye ya? Nah, jadi sekarang gue mau jadi gubernur sana. Gue ke Surabaya kan jadi gubernur Jatim. Gue ke sana ke Bali mau jadi gubernur Bali. Aduh, gue mah dituduh melulu